Ahmad. Tetapi karena iblis tidak bisa sampai ke dal dan mim, maka ahnya saja, sehingga hanya memperbesar egonya. Maka kalau kita hanya ibadah saja dan tetapi tidak mawas diri atas ketawaduan kita, kesombongan kita, keriaan kita tidak ada, maka kita tidak lebih baik daripada iblis, Bang. Yang kedua saya minta, saya minta dalam keadaan ketika dipanggil saya lagi tasyahud, asyhadu alla ilaha Cita-cita itu semua. Moga-moga dijawab sama Allah. Saya cuma minta itu. Setiap saya jamaah di belakang imam, saya yang bilang, nanti saya ditidurin di sini. Saya selalu cerita itu. Nanti ditidurin di sini. Siapa yang sholatin saya? Sedih gak? Karena ketika saya dikasih choice, pilihan, nih kasih kesempatan lagi nih. Karena saya lihat, saya mencoba menalar teman-teman yang udah dipanggil dan sebagainya. Ya Allah, ada yang nggak sempet sujud lagi. Iya. Langsung aja dia kalau kita ke minimarket langsung ke kasir. Serem tuh kalau. Iya kan? Tapi saya masih dikasih pilih-pilih barang nih. Iya, barang-barangnya. Saya bilang, kalau saya beli barang-barang yang unfaedah ngapain? Iya, betul. Saya cari barang yang faedah. Masya Allah. 2017 kakak saya bilang, ayo baca mushaf, baca Al-Quran, karena itu asyifa. Saya ingat saya dulu pernah lah mondok gitu kan. Saya pikir, masa saya nggak bisa sih? Ya udah, saya baca, saya belajar lagi, baca mushaf. Masya Allah, di situ saya banyak sekali dapat hidayah. Saya dapat ternyata satu huruf 10 kebaikan. Wah, makin semangat saya. Oh, ternyata terbata-bata kan, kayak saya belum udah lama nggak megang malah dapat pahalanya 2 itu. Iya, gitu loh. Ini jadi membuat giro saya malah makin kenceng, makin semangat pengen bisa baca mushaf. Terus sampai akhirnya ya insya Allah tolong doakan saya istiqomah. Saya belajar itu sampai saya dikasih duplikat kunci duplikat masjid. Masya Allah. Gara-gara saya pinjam kunci masjid terus, Gus. Jadi saya nggak pulang tuh dari subuh sampai syuruk. Masya Allah. Sendiri, ya kan? Maghrib sampai isya saya nggak mau pulang. Di masjid aja itu dari tinggal yang lalu dari 2017 itu saya mulai gitu. Sampai akhirnya DKM sebel sama saya dibikin kunci. Ya udah, tapi Masya Allah habis itu saya jadi lebih senang ke masjid. Dan saya bukain, saya pasangin AC kayak marbot lah gitu ya buat jamaah. Alhamdulillah. Nah terus itu saya lakukan terus, saya nggak peduli, saya tidak bertartil dengan benar, saya tidak tasin saya ya begitulah gitu loh. Kalau ngomong mahrot ya bukan saya mau cari yang indah-indah, tapi ya saya yang penting bacaan itu nyaman buat saya gitu. Nah saya yang berpikir bahwa mata ini udah kebanyakan maksiat dulunya. Jadi saya pengen retina mata saya tuh ada kalimah Allah yang terus saya baca gitu loh, berkali-kali. Dan apalagi ketika kita tahu bahwa membaca Al-Kahfi di hari Jumat diterangi kuburnya dua Jumat gitu ya. Masya Allah, ini saya bilang kalau nggak dibaca rugi banget gitu kan. Iya gitu ya. Dulu dari bacanya misalkan 1 sampai 15 disambung lagi sampai segini, sampai sebelum asar beres gitu ya. Akhirnya sampai saya rampung. Iya, rampung. Ternyata rampung itu nggak nyampe 30 menit gitu loh. Itu rampung bisa gitu, alhamdulillah. Nah, ini menjadi sebuah habit. Nah, habit itu sampai sekarang saya insya Allah masih jalan. Nah, kembali lagi tadi Gus tanya, kok bisa ya gini jalan terus, itu sholat lah ini segala macam. Ibadah itu kan dipaksa, Gus. Kalau bagi saya gitu. Ibadah itu dipaksa. Kalau enggak, kita nggak akan bangun nggak akan bangun malam. Udah hampir 2 tahun ini saya mandi jam hampir pokoknya jam 3, setengah 4 saya mandi. Masya Allah. Iya, terus sebelum subuh. Kalau saya nggak mandi, baca mushafnya ngantuk, Gus. Gitu loh. Siap. Ya, jadi subuh sampai syuruk itu. Nah, ini terus saya lakukan dan ternyata nggak enak aja kalau nggak mandi gitu. Terus sama sebelum asar saya mandi gitu loh. Ini yang saya pelajarin. Pokoknya apa yang memang Rasulullah kerjakan ya saya kerjakan, insyaallah. Nah, ini kembali lagi kepada resiko. Nah, resikonya adalah yang saya khawatirin, saya nggak peduli, Gus. Saya teman-teman saya menjauh banyak. Ya kan? Kerjaan apalagi, Gus. Jangan pakai jodi. Itu udah penyakit jantung.
mati lagi di atas panggung gitu ya kan ya. Dan itu nggak satu. Bahkan akhirnya pekerjaan saya banyak yang saya tolak. Ya karena kan ya bukan saya menolak rezeki dari Allah. Saya hanya berpikiran bahwa kalau saya burung terbang, berangkat lapar pulang dia kenyang kok gitu loh. Dan saya juga ada cerita juga di Jawa insya Allah ada ular buta. Kok dia bisa makan ya? Iya kan? Padahal buta. Dan itu di bawah laut loh. Nah itu dia, tapi kok bisa gitu ya? Artinya seperti itu. Nah ini kembali lagi yang menguatkan giro saya bahwa Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan. Nah gitu. Akhirnya saya menolak banyak kerjaan-kerjaan yang saya tolak ya. Karena saya di entertain dulu MC ini. Teman-teman saya aneh, banyak yang mental sama saya. Udah nggak apa-apa. Tapi yang saya khawatirkan setelah itu Gus, yang tadi Gus cerita, bahwa saya merasa lebih baik dari orang lain. Ini yang saya bunuh terus setiap saat. Ya Rob, kuatkan hati hamba. Jauhi hamba gitu. Dari ketamakan, dari segala macam, pokoknya jauhi ya Allah. Contohnya apa di sholat? Dan tolong matikan saya dengan husnul khotimah. Amin. Ya, matikan saya dengan keadaan Islam. Amin. Matikan saya dalam keadaan bertauhid. Saya pernah ditanya sama Ustaz, cita-citanya apa? Saya bilang cita-cita saya 2. Saya mau haji. Saya bilang yang pertama, saya meninggal ketika saya mau haji. Saya pernah lihat ada orang azan meninggal, ya Allah, saya pengen mati seperti itu. Kalau dibilang pencitraan kah? Bukan, itu cita-cita. Karena saya pikir mati itu harus dicita-citakan, harus diplan. Yang kedua saya minta dalam keadaan ketika dipanggil saya lagi tasyahud. Asyhadu alla ilaha. Cita-cita itu semua. Moga-moga dijawab sama Allah. Saya cuma minta itu. Setiap saya jamaah di belakang imam, saya yang bilang, nanti saya ditidurin di sini. Saya selalu cerita itu. Nanti ditidurin di sini. Siapa yang sholatin saya? Sedih gak? Senang saya ketemu Allah. Saya senang ketemu Allah. Berakhir sudah penderitaan saya. Saya minta sama Allah, ya Allah, sebelum aku menghadap satu, saya pengen tato-tato saya hilang, pudar lah. Kalau dibilang hilang sekali enggak lah, pudar lah. Tan ada niatan saya untuk menghapus tato. Yang kedua, tolong cari jalan keluar. Saya ingin melunasi utang-utang saya. Saya juga masih ada utang. Walaupun 2019 saya pulang umroh, saya jual rumah saya jual mobil saya keluar dari riba. Saya ngontrak, Gus. Dan ini membutuhkan mental yang nggak gampang kalau menurut saya pribadi. Ya mudah-mudahan bisa menjadi ini ya, jadi apa sih? Bisa jadi pembelajaran lah buat yang lain. Saya juga bisa ini. Gitu Gus. Jadi 2019 saya ngontrak kecil Gus, gitu loh, sama keluarga saya. Saya kasih pengertian keluarga saya. Apa udah nggak bisa kerja? Ini angsuran rumah sekian, angsuran mobil sekian. Kita jual aja ya, segala macam. Istri saya mendukung, support. Ayo jual rumah. Udah. Alhamdulillah rumah saya jual, mobil saya jual, sebab kita ngontrak Gus. Punya apa-apa Gus? Tapi masya Allah nyaman Gus. Lebih tenang. Ba'da Isya itu saya nggak sampai jam 10 udah tidur. Dulu sampai jam 2 kita. Bisa tidur. Mikirin bagaimana angsuran ini, bagaimana ini segala macam. Ternyata kuncian hidup tenang itu cuma satu, jangan ada angsuran. Siap. Nah, akhirnya berangkat sampai sekarang, masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, alhamdulillah. Dalam sekejap Allah menggantikan semua. Saya dikasih rumah lagi dan rumah saya persis di depan masjid. Masya Allah. Rumah saya dekat masjid. Orang ke masjid pakai payung segala. Kayak kalau hujan juga lari aja udah. Masya Allah. Nah, itu dipermudah. Kalau kata Allah, jika kita mendekat dengan berjalan kaki, Allah akan mendekati kita dengan berlari. Jadi niat dari Bang Jody ini memang mau benar-benar tobatnya, benar-benar nasuha, Allah permudah semua. Bahkan masjid, rumah Allahnya aja didampingi di depannya doang. Dipermudah lah. Dan saya beli rumah itu rumah adik saya, Gus. Siap. Jadi saya tidak pakai bank. Ini sampai berapa bulan ini saya belum bayar juga rumah adik. dia ngerti betul gitu. Dia maaf ini apa-apa untuk pakai. Insya Allah. Iya, alhamdulillah Gus, tolong doakan saya istiqomah. Amin. Doa Bang. Doa. Doakan saya juga. Apa ada hubungan sulit ibadah dengan dosa? Untuk cara ngatasinnya gimana Gus? Jadi
gini ya Bang. Tadi kalau berbicara tentang dosa ini, kita ada hijab dari Allah. Dalam beberapa kitab ada 20.000 hijab kita dengan Allah. 20.000. Dan setiap kita berbuat dosa, dia bertambah 1. Tapi setiap kita berbuat amal kebaikan, dia robek 1. Kalau kita semakin berbaik, baik, itu akan robek semua hijab itu. Nah, di saat kita robek hijab itu, maka disebutnya Allah lebih dekat dari urat nadi. Maka tidak heran banyak beberapa ulama, orang alim, orang soleh, dia baru berkehendak dalam hatinya sudah keturutan Bang. Nah, itu orang-orang yang memang sudah terbuka di antara itu. Nah, untuk sampai kepada itu ya kita harus banyak beristighfar, bersolawat, mohon ampun. Ya seperti tadi Abang, saya malah sangat salut bisa sampai ketemu Abang nih pada hari rezeki banget buat saya. Sama. Jadi saya dapat, artinya kan yang namanya orang anu itu selain menuai, kita juga harus nimbo lagi. Mungkin saya juga pernah ini tadi sempat sharing-sharing, tapi saya juga pengen juga nih ditimba, kalau enggak bahaya nanti. Ibarat gelasnya itu, ceretnya itu kalau terus nuangin tapi nggak pernah ditimba, nanti bahaya nanti. Makanya tadi saya dapat sharing dari Mas Jody ini, Masya Allah, ternyata prosesnya itu ya. Iya. Jadi ini juga untuk para pemirsa Hawanis ini ternyata kita bisa ngambil hikmah. Kalau tidak ada cicilan, ya kan, tidak ada utang angsuran, itu hatinya lebih salam, lebih tenang, lebih damai. Nah, jadi ini buat motivasi juga nih buat para penonton nih. Ini ada seorang artis yang sangat luar biasa, dia Masya Allah sekali, berani ngambil langkah yang paling sulit di usianya beliau ini yang sudah banyak pengalaman. Beliau berani ngambil teknik pilihan tersulitnya, artinya dengan kalau bahasa dalam ilmu tasawufnya ini, dia benar-benar menguras nih hatinya ini dari yang tadinya misalnya ada mobil, ada rumah, gedredol aja nih. Kalau zaman dulu ada Nabi Ibrahim Bang. Nabi Ibrahim itu, Ismail itu kan yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun, dibredel mau disembelih. Lah ini Ismailnya Abang ini ibaratnya dengan segala pamornya, ya kan, pekerjaannya, bahkan berani gue nggak ambil deh. Wah, itu sangat luar biasa sekali. Itu bredelnya itu nggak semua orang bisa itu Bang. Itu butuh perjuangan. Nah, ini memotivasi kita semua ini para penonton bahwasanya untuk hal-hal seperti itu mungkin kita ada Ismail kita di dalam hati ini. Saya pun begitu. Maka ini buat motivasi kita untuk bisa berdel apa itu Ismail dalam hari kita yang masih tergantung ini dunia karena kekuasaan, sampai misalnya mungkin mengorbankan sahabatnya, temennya untuk karir politik, atau misalnya harta sampai saudara sendiri dibunuh gara-gara warisan, atau ribut sampai nggak rukun-rukunan. Nah, ini nih pelajaran dari Bang Jody pada malam setengah gerimis ini. Malam aja ikut-ikut sedih Bang ini. Artinya apa ini? Masya Allah sekali ini. Alam pun artinya memberikan respon. Bahkan mungkin nih malaikat lagi denger nih, wah meninggalnya biar husnul khotimah dalam kondisi apa, kita doakan bersama. Termasuk saya juga minta didoakan Bang. Jangan sampai nih saya nanti kayak tadi nih. Saya juga minta didoakan semoga saya meninggalnya dalam kondisi husnul khotimah. Apalagi sholat, apalagi zikir. Itu saya juga minta seperti itu Bang. Jadi begitu ya pemirsa. Ya, jadi langkah-langkah saya ini saya mencoba yang saya jalanin ini, ya kepengennya gitu loh. Saya tidak berharap orang lain niru, saya tidak berharap orang lain untuk bisa melakukan apa yang saya lakukan, saya tidak berharap orang bisa ngambil ibroh lah pembelajaran dari saya. Saya terserah aja lah. Ya, cuman yang saya pengen nyaman. Nah, ternyata nyaman itu ya sekarang saya muhasabah juga. Saya mikir kok bisa ya saya kena serangan jantung tapi masih dikasih kesempatan hidup dan sebagainya. Ini yang saya mau tanya, kan dulu saya bergelimang lah dengan dosa-dosa bentar-bentar lah, tak gibah lah, entah apalah namanya dia segalanya. Tapi kok rezeki itu gampang aja gitu kan ya. Apa ini yang dinamain istiqroh kita? Nah, itu dia. Jadi ada beberapa orang kadang malahan ketika dia membaik ya Bang ya,
artinya udah malah tobat kok malah rezekinya susah gitu. Itu mungkin adalah pencuciannya. Jadi ibarat ini kita nemuin dalam tambang ada emas, kan emas itu masih serbuk-serbuk bang. Dia harus dimasak dulu di smelter kalau kata pertambangan, dipanasin, dilebur kan, sampai akhirnya dia yang esensialnya yang tersisa emas goldnya ini menjadi akhirnya ngumpul. Setelah ngumpul kita diapa ini? Diketok lagi bang, dibentuk misalnya mau jadi perhiasan atau mau jadi apa, baru harganya mahal. Jadi bisa jadi pada awal karirnya baru masih emas, tapi emasnya masih serbuk-serbuk dan sudah bernilai memang, rezekinya udah banyak, tetapi emas itu bercampur dengan debu-debu. Maka ketika dia sudah ditemukan, artinya ditemukan ini kalau kita bisa bicara tentang hijab ya, tadi tentang masalah dosa, berarti kan tadinya emas ini terhijab oleh tanah. Tanah ini berarti sifatnya misalnya dosa-dosa, kotoran, debu, kotoran-kotoran hewan dan lain-lain. Mungkin ketika itu seperti tapi rezekinya malah banyak. Tetapi setelah itu dikeruk eksplorasi, ketemu emasnya, efeknya apa? Dilebur dulu, malah nggak ada kerjaan, malah duitnya. Tapi insya Allah bang, dalam pandangan Allah, ketika itu sudah emasnya itu leburnya jadi sempurna. Jadi ketika kita menghadap kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dalam bentuk emas yang sudah sempurna. Lama sudah sempurna, letaknya di mana? Di surga. Insya Allah. Sampai teman saya sendiri Edwin dia bilang, Win, kenapa sih si Jody hijrah kok jadi miskin? Saya bilang, nggak apa-apa Win, biarin aja. Jadi karena kan ada beberapa yang namanya ya nabi pun macam-macam bang ya. Ada nabi yang memang diujinya kaya kayak Nabi Sulaiman, tapi ada nabi yang dipretelin padahal mau disayangin Allah. Nabi Ayub itu 21 tahun itu kaya, anaknya soleh semua, istrinya baik-baik aja, peternakannya baik-baik ya. Tapi ada masa ketika Nabi Ayub diuji sama Allah, anaknya itu meninggal semua. Lalu dia diberikan penyakit yang korengnya itu baunya itu bisa satu kampung bau, akhirnya dikucilkan. Sampai akhirnya Nabi Ayub itu istrinya pun tidak sabar, pergi meninggal. Korengnya itu seluruh badannya koreng kecuali lidahnya sama hatinya. Tetapi pada akhir-akhir periode Ayub sebelum disembuhkan Allah, itu Ayub apa coba? Dia sudah hampir nggak bisa sholat dan nyebut kata. Lalu dalam hatinya nangis bilang begini, ya Allah, kau ambil hartaku, aku it's okay, nggak ada masalah. Kau ambil anakku, aku it's okay. Bahkan istriku kau ambil, it's okay. Tetapi masa kau mau ambil percumbuhan cintaku denganmu ini dengan membuat lidahku tidak bisa menyebut asmamu. Langsung bang turun ayat, wahyukan, Allah mewahyukan kepada Ayub, ya Ayub, mandilah di telaga ini lalu sembuh. Artinya tetap ada titik-titik tertentu Allah itu yang sayang untuk menguji hambanya, maka akan disembuhkanlah penyakit-penyakit itu sehingga Ayub sehat lagi. Bahkan dalam riwayat itu Ayub dikalikan berapa kali lipat kekayaannya, anaknya dan lain-lain. Jadi ada titik-titik sebut. Makanya disebutnya dalam Al-Insyirah itu kan, bersamaan dengan kesulitan sebetulnya ada kemudahan. Jadi misalnya gembok ini pasti diciptakan satu gembok ada tiga kunci, cuman kuncinya dilempar ke kolam. Kolamnya ada air keruhnya, ada beduk-beduknya. Kalau kita menyelesaikan segala permasalahan ini langsung kita ambil di budak itu dikopok-kopok, kuncinya nggak ketemu bang. Tapi ketika kita menghadap kepada Allah, sujud, tunduk, maka debu-debu tadi itu yang ada di kolam akan, kekeruhannya akan mengendap. Ketika sudah mengendap, kunci-kunci itu akan dilihat dengan mudah. Itulah disebutnya dalam Al-Insyirah, bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Mungkin dalam kelihatannya kesulitan-kesulitan secara ekonomi misalnya ya kan, setelah tobat kok malah kesulitan, tapi ada kemudahan-kemudahan rezeki lain berupa ketenangan hati, terbukanya hijab perhubungan cinta dengan Allah. Mungkin dulu kalau sholat tidak bisa benar-benar khusyuk misalnya, tetapi ketika dengan kondisi misalnya tidak ada syuting, tidak ada apa-apa, malah terbuka tuh hijabnya sehingga apa? Tidak ada kepikiran apa-apa.
Akhirnya jadi seketika Allah membuka satu tutup pintu, biasanya Allah membuka pintu yang lain. Mungkin kadang hari ini atau kemarin kitanya kurang peka untuk melihatnya, tetapi insya Allah pasti ada jalannya. Apalagi punya cita-cita selesai hutangnya dan lain-lain, insya Allah pasti Allah akan berikan jalan. Apalagi orang yang benar-benar bertaubat, biasanya dia akan, apa kan tadi cita-citanya, abang kan cita-citanya selain husnul khotimah adalah menyelesaikan hutang, ya kan? Ya Allah insya Allah akan tutup dengan apa yang dicita-citakan. Dan banyak ulama juga apa yang seperti itu. Sampai doa saya amin, itu, ya Allah, amin. aku ingin menyelesaikan semua hutang-hutang sebelum aku menghadapnya. Amin, amin, amin. Nah, Gus, ini kan saya nggak mau sih nyebut saya tawadu, tapi sebenarnya batasan tawadu itu gimana? Batasan. Biar saya tahu gitu loh. Bukan saya ngejar tawadu itu kan orang lain yang menilai gitu loh, ya kan. Tapi kan paling tidak saya punya ada batasan. Pakemnya tuh di mana? Makem tawadu itu artinya kita merasa diri ini selalu kurang. Ibarat gini, orang yang mencintai seseorang saja, misalnya ada kekasihnya nih perempuan nih, dia baru ngasih misalnya mobil, standar mobil untuk orang mungkin Ferrari itu sudah mewah banget, tapi orang yang tawadhu terhadap kekasihnya, ini tawadhu dalam konsep analogi kekasih ya, dia akan bilang kayaknya kurang deh kalau cuman Ferrari deh. Masa pengorbananku sama kekasihku cuman Ferrari. Nah, kalau dalam perspektif ibadah kepada Allah, ketika kita sudah sholat, misalnya tahajud 8 rakaat semalam, 2 rakaat 4 kali 8 rakaat, maka akan terasa kayaknya kurang deh. Dia akan tawadhu untuk menambah dan tidak merasa udah cukup nih, udah hebat nih gue. Nggak ada tepuk dada, nggak ada. Maka dia akan selalu tawadhu. Bahkan ketika dia melakukan dosa sekecil apapun, misalnya katakanlah nggak sengaja nih, ada nih barang belum ada izin dicemil, langsung astagfirullahaladzim. Karena ada satu riwayat dulu ada ulama, dia karena saking laparnya lupa, Bang. Jadi ada kebun orang apel itu kan jatuh kan ke sungai. Sungai kan ngalir. Setelah ngalir dia nggak sengaja, orang di sungai kan kepungut. Dia makan baru 1 gigitan, Bang. Cekruk. Istighfar dia, astagfirullahaladzim. Ini buah apel ini belum halal untuk aku. Dia cari itu kebunnya. Sampai segitu. Setelah sekebunnya ketemu, dia tanyain, ini apelnya mohon diikhlaskan ya. Tuh yang ditanyain malah tanya, nggak bisa. Loh kok nggak bisa? Kan saya cuma tukang kebun. Loh yang punya sana. Beda ibarat kalau di sini ibaratnya di Jakarta yang punya orang Papua. Zaman dulu nggak ada pesawat, Bang. Jalan kaki buat nyari ridhonya orang ini. Agar apa? Tidak tumbuh daging yang haram. Sampai segitunya itu orang. Nah, itulah orang-orang yang benar-benar menjaga kebersihannya. Nah, di sini kalau dalam ilmu tasawuf atau dari kata sofa artinya bersih. Jadi membersihkan diri sampai seperti itunya. Membersihkan hati itu sampai sedetil itu. Nah, itulah tawadhu. Jadi walaupun kitanya sudah banyak sholat, tetap masih rasa di sini itu masih ada dosa, coy. Apa ya dosa saya? Mungkin ada dosa apa ya? Sampai nyari saking sibuknya dia mencari-cari apa? Kalau bahasa orang Jawa itu metani itu apa ya? Membuka-buka, mengaduk-ngaduk hatinya. Apa sih dosa aku? Mencari bahkan yang dosa-dosa yang sangat kecil seperti tadi itu dicari-cari. Kalau orang sudah sibuk begitu kan nggak bisa ngoreksi dosa orang. Itu dosanya apa sih? Itu nggak bisa. Karena apa? Dia udah sibuk sendiri, dosaku apa ini? Lah itulah tanda-tanda ketawaduan. Dia akan selalu mencari apa? Dosa kurang terus. Ya? Iya. Misalnya, oh saya kok ada dulu itu dosa sama orang si fulan, didatangin. Oh saya dosanya kalau sama Allah kan kita sholat tobat mungkin bisa selesai. Kalau sama orang ini yang kadang ngeri kan. Nah itu sampai sedemikian rupanya, itu sebuah apel yang cuman digigit. Itu begitu. Tapi kisah ini kalau dilanjutkan sangat romantis, Bang. Ternyata setelah ketemu orangnya yang punya apel, ya Tuhan, ini saya minta keikhlasannya 1 gigitan apel ini. Lalu yang punya bilang gimana? Boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya nikahi anakku. Tapi anakku tangannya tidak ada. Atau tuna daksa, tangannya enggak. Terus kakinya nggak bisa jalan. Matanya buta.
telinganya tuli. Lengkap. Gimana? Mau nggak kamu? Mikir dia, aduh, gara-gara satu gigitan, repot banget hidup gue. Tapi apa dia? Kata Allah, senjata orang mukmin itu bisobri wassalah. Dia sudah melakukan kesabarannya, tapi dia belum sholat nih. Ya udah, oke, saya mau sholat dulu 2 rakaat dan minta petunjuk, istikharah. Minta petunjuk sama Allah. Akhirnya dijawab besoknya, oke, saya nikahin dengan segala konsekuensinya. Yang penting dihalalkan ya. Oke, dihalalkan. Akad nikah. Selesai akad nikah kan masuk kamar. Ketika masuk kamar, perempuan yang dilihat cantik, nggak ada cacatnya sama sekali. Dia bilang, kamu salah kamar. Istriku itu cacat, buta. Kenapa kamu ada di sini? Enggak, saya ini istri aku. Oh enggak mungkin, keluar ya. Pak, ini gimana Pak? Katanya anaknya cacat, buta kok begini. Anak saya itu kakinya tidak mau melangkahkan ke yang haram-haram, tidak mau melihat yang haram-haram, tidak mau mendengar yang haram-haram, tidak mau berbicara yang haram-haram. Dan aku melihat itu ada juga padamu. Maka dalam Quran surat An-Nisa An-Nur ayat 26, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk, perempuan musyrikin untuk perempuan musyrikin. Itulah yang di dalam Al-Quran sudah dijabarkan. Jadi setiap kebaikan pasti nilainya akan kebaikan. Allah punya ibaratnya perhitungan akuntansi langit. Jika kita ada debit pasti dikredit. Kalau kita selalu berbuat baik pasti ada kebaikan yang menyeimbangkan. Dan jika kita suka nipu, suka jahat, suka apa, pasti akan ada penyeimbangnya juga. Untuk bisa, makanya tidak ada tukang nipu, tukang apa yang dolim apa jadi terus kaya, terus hidupnya tenang, nggak ada. Nah inilah pesannya untuk kita semua. Semoga kita semua diberkahi Bang pada malam hari ini, pada malam gerimis ini. Setiap tetes hujannya adalah pengampunan untuk kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih atas obrolannya. Ini luar biasa sekali dan saya bisa banyak pelajaran dari Gus Salim yang tadi disampaikan. Insya Allah apa yang saya ceritakan juga saya tidak mengada-ada karena saya tidak mau bercerita yang memang tidak saya alamin gitu kan. Saya ada sedikit cerita tambahan lagi bahwa kalau mau ngomong matematika Allah ini juga walau alam bisawab, saya nggak ngerti. 2018, 2019, 2020 bahkan sebelum Mekah lockdown, saya tiap tahun berangkat haji. Siapa yang ngajak? Walau alam. Saya nggak punya duit, saya nggak ada kerjaan, tapi tiap tahun saya diajak berangkat ke sana. Gitu. Jadi poinnya jangan pernah hitung-hitungan lah sama Allah. Kan hitung masuk matematika Allah karena sebenarnya tiba-tiba Allah kayak mau kemari aja saya jujur sama ada tim dari sini, dia bilang saya nggak punya duit segala macam, saya mau bilang. Sampai dia ada dalam sebelum beliau telepon atau WhatsApp, saya pengen ke Cikeas nih, bilang sama Allah gitu, pengen tapi saya nggak punya bensin. Allah bersama prasangka hambanya Bang. Karena pengen kesini, niatnya baik, niatnya ngaji, mungkin bulanan ya kan. Akhirnya dapat banyak hikmah lah kita. Saya pun dapat hikmah dari Abang.